Bambang, kita sudah sampai ke pendampingan yang keempat ini. Pak Bambang sakit, jadi harus menggunakan masker. Di sini kita fokus pendampingannya itu di observasi kelas untuk melihat penerapan dari modul budaya positif itu 1.4, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional itu 2.2, 2.1, 2.2 itu. Kemudian nanti ada proses penilaian, observasi, praktek, pembelajaran Pak Bambang. Jadi nanti proses observasinya ini menggunakan instrumen, menggunakan standar dari rubrik yang sudah dibuat. Di sini boleh Pak Bambang melihat secara sekilas. Jadi nanti bisa di kelas itu dikondisikan dengan baik. Kemudian belum di dalam dulu. Ini sudah mau di lepas dulu. Ini Pak Bambang nanti. Nih, bagaimana Bambang untuk kasus yang sudah berjalan selama 1 bulan ini kaitannya dengan tindak lanjut ke pendampingan yang kemarin? Kenapa mana ya? Singkatnya observasi ini ya? Alhamdulillah dalam pembelajaran yang berarti ya, dalam pembelajaran alhamdulillah bisa mengkondisikan sesuatu dengan apa yang itu mencoba, bukan cuma mencoba, kita mengkondisikan sesuatu sehingga siswa bisa terarah dalam materi yang Nah, ini Pak Bambang sudah mengumpulkan APD di link itu? Iya. Sudah SOP ini? Iya. SOP ini. Nanti sembari Pak Bambang mengajar ini akan saya lihat nanti sinkronisasinya di mana sebagai bahan data saya untuk saya evaluasi nanti. Kemudian ini lembar observasinya yang akan kita gunakan nanti. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pas observasi Pak Bambang. Jadi tujuan pembelajarannya nanti apa Pak Bambang kira-kira? Siswa dapat mengevaluasi kajian animasi stop motion yang dalam masalah konseptual secara mandiri dan Oke, nanti itu nanti strateginya nanti seperti apa yang akan dilakukan? Strategi yang saya lakukan satu ya pembukaan biasa, yang kedua menanya tentang materi sebelumnya, setelah ada pertanyaan dan dijawab oleh siswa, lanjut ke materi yang akan kita lakukan. Jadi di sana ada perencanaan pembuatan project. Setelah membuat project, nanti siswa juga saya berkelompokkan memberikan project untuk mengerjakan, silakan ditulis dulu. Nah setelah itu baru saya harus kesepakatan membuat jadwal waktunya untuk membuat project bagaimana. Itu lebih ke project listening ya, ada project listening. Cuman kita kan harus menyesuaikan area yang akan kita lihat di sini dengan jalannya modul yang ada di modul 2. Jadi kita akan menyepakati yang bagian sisi ini untuk area pengembangan yang hendak dicapai nanti dalam supervisi ini apa teman kira-kira sesuainya dengan yang modul itu. Karena project ya kita harus menghasilkan satu project. Iya, nanti kita mengintegrasikan dengan kan di modul 2 itu bahas tentang diferensiasi, kemudian sosial emosional, dan kita juga menginkulkan yang di 1.4 itu kan untuk budaya positif nih. Kita sepakat nih menggunakan itu ya. Jadi yang nanti akan saya coba lihat ke dalam di supervisi pembelajaran di situ budaya positif, kemudian diferensiasi yang sudah dilakukan oleh Pak Bambang dalam pembelajaran, lalu sosial emosional ya. Siap. Oke, Pak Bambang, sebelum kita masuk ke sesi
proses observasi pembelajaran, abang harus tahu bahwa tujuan supervisi ini bukan menilai dan itu mutlak salah begitu boten, karena ini arahnya nanti ke proses pengembangan diri yang akan melakukan ke depannya dengan melihat dari sisi refleksi yang akan melakukan dan dari proses penilaian yang akan saya berikan nanti sesuai dengan standar di modul, sesuai dengan rubrik yang sudah saya tunjukkan tadi. Iya, Bang. Abang sudah siap? Siap. Ayo, Bang, kita langsung ke kelas. Iya, monggo. Bisa bawa Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum melanjutkan materinya, kita speaking dulu ya, biar semangat ya. Mulai tadi pagi sudah ada proses pembelajaran sampai, jadi silakan diri semua. Diri semua. Sudah? Oke. Saya cobakan ya, contohkan. Apa? Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 orange juice, orange juice. Ya. Nah, saya minta yang watermelon ini, yang papaya ini, yang banana ini orange juice. Ya, mulai ya, saya hitung ya, 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, Papaya, papaya, banana, orange juice, papaya, papaya, watermelon, papaya, papaya, banana, orange dulu, kurang semangat kalian, ayo semangat. Oke, sudah mulai. 1, 2, 3. watermelon, watermelon, Papaya, papaya, banana, banana, orange juice, orange juice, watermelon, orange juice, orange, papaya, papaya, orange juice, orange juice, banana, 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 banana. Ya, oke, terima kasih ya. Ya, udah gimana lagi ya? Ya, kita ini sudah apa? Itu mengevaluasi tadi tentang animasi apa? Stop motion. Mana sekarang materi dan lagu ya? Saya mau tanya, materi mana ini materi yang minggu kemarin apa emang yang masuk dengan stop motion itu? Terus itu Pak, teknik pembuatan animasi yang mana objeknya dibuatkan secara fisik dan foto setiap frame-nya kan digabungkan menjadi dua frame. Terus ada lagi yang bisa saya berikan? Siapa? Ya? Ada yang bisa? Stop motion itu apa? Ada yang bisa? Perempuannya? Ya, Mas Tumudi, ya, Mas Tumudi, silakan. Apa Mas Tumudi coba? Ada sama dengan gambar. Iya, habis ini kan? Stop motion adalah suatu teknik pembuatan animasi yang komputer dengan melalui fisik, Pak. Melalui fisik, oke ya, dia animasi melalui fisiknya kita melalui langsung secara fisik. Ada bahan yang kita gunakan itu sebagai apa? Animasi. Animasi itu tidak harus melalui di laptop, komputer enggak. Kita buat animasi secara fisik saja dari bahan yang kita kita bawa atau bagaimana kita membuat bahannya dari belakang sana atau dari depan sana. Banyak bahan yang kita buat ya. Kita buat secara fisiknya, kita foto satu persatu. Oke ya? Oke. Nah, sekarang yang saya minta dibentuk kelompok. Sekarang minta dibentuk kelompok. Nah, kelompoknya mana seperti ini?
toh? Silakan sesuai dengan punya masing-masing berkumpul. Berkumpul semuanya. Berkumpul semuanya. Oke. Langsung sebagai nomornya, berkumpul langsung ya. Jika ada yang tidak membawa, berarti apa nanti? Cari yang selalu sendiri ya. Banyak yang dibuat untuk proses animasi stop motion banyak sekali. Silakan kalian cari. Kalau tidak bisa, nanti apa kira-kira? Langsung tanya ke Pak Bambang ya. Paham? Ya, silakan. Sekarang silakan membuka kertas, membuat perencanaan. Perencanaan apa? Perencanaan yang kamu akan buat. Ya, silakan dibuat perencanaannya. Modelnya nanti apa yang kamu mau buat? Ayo, silakan. Ayo, kamu satu mana? Silakan dibuat. Ini nomor berapa? Nomor 2. Ya, silakan dibuat aja modelnya nanti. Apa nanti? Kalian langsung ke luar ya. Cari objek mana yang perlu kalian buat, mengambil bahan apa yang perlu kalian buat untuk apa menghasilkan project hasil karya kamu ya. Silakan coba apa apa tiga silakan dicatat untuk ya kesana terus jangan lupa catat nama kelompoknya ya, nama kelompok catat, siapa namanya? Ya, mereka ayo, kakak ikut les. Buat rencananya sekarang apa yang mau dilakukan buat kerjanya? Ayo, jangan buat
sebentar sih. Kamu pikir dulu, kamu pikir dulu apa pikirnya mau kamu konsep, mau punya nama buat apa? Coba kamu pikir dulu. Baru nanti kamu buat silakan desain perencanaan kalian ya, silakan desain dulu perencanaan. Biar nanti membuat animasinya tidak apa ya, tidak baik. Desain dulu ya, desain dulu biar perencanaan tidak bagus. Keringat berbagai ya. Sudah selesai semua? Sudah selesai? Selesai. Kelompok 3 sudah? Kelompok ini kelompok berapa? Oke, perhatikan dari kelompok 1, 2, 3, 4 sudah selesai untuk membuat perencanaannya. Sekarang saya ingin kesepakatan membuat jadwal project yang kalian kerjakan nanti. Ya, kira-kira jadwalnya berapa menit yang kira-kira sudah bisa kamu kerjakan nanti? Berapa menit bisa kamu kerjakan untuk membuat project dari animasi stop motion ini? Untuk kelompok 1 kira-kira berapa menit? Kelompok 1 kira-kira selesainya ada berapa menit? Nanti akan saya hitung dari jam saya ya. Mungkin sudah selesai sesuai dengan kesempatan waktu yang kalian 15 menit ya, kelompok 1 15 menit. Tulis 15 menit ya. Kelompok 2 15 menit, nomor 2 15 menit. Oke, 15 menit juga. Kelompok 3 15 menit juga. Kelompok 4 kelompok 4 15 menit. Kelompok 4 20 menit ya. Oke. Bagi yang tidak mempunyai bahan, silakan kalian mencari bahan di luar. Apa yang sekiranya bisa kamu buat menjadi suatu project hasil dari animasi stop motion. Jadi kelompok 3
Kelompok 3 ya? Kelompok 3 dan 4 yang belum mempunyai bahan dan membawa bahan. Kenapa? Tidak membawa bahan. Lupa. Oh ini ya, ini. Kenapa? Lupa ya? Lupa. Sudah gimana? Ya silakan. Kelompok 1 dan kelompok 4 mencari di luar banyak. Kelompok 1 dari kelompok 2 dan 3 silakan sekarang membuat stop motionnya. Oke, silakan mulai dari sekarang. Yuk, ya waktunya 5 menit ya, kemudian bahannya. Kemudian bahannya ini. Yuk, silakan. Terserah, mengerjakannya ada di kelas itu silakan Bapak. Ya, harus dibantu bagus. Ya, silakan buka. Ayo, satu-satu silakan. Mari ini melakukan ya, dia di kanan. Ini tuh. Iya benar deh, udah saya kasih. Lah. Lebih cekulan nabi, cekulan nabi. Tak cekilian boy. Cekilian. Bener kan ya? Iya. Nama macam tu. Aku sih lah. Sana aja. Apa yang nanti balik di situ terus kucingnya orang rebutannya. Kok enggak? Ini aja. Ini mau salah sih di sini dah. Aku paling. Nangin aku. Iya jenis. Oh dulu. Yang lainnya membawa catatan ya, membuat catatan apa yang sudah kamu pahami dari apa yang sudah kamu terima. Ya, kira-kira apa? Setelah saya mempelajari ini, nanti apa yang kamu dapatkan? Ya, kamu Good. Cek kan. Iki kok menengan? Si dorong. Iki maju tadi.
Ya apa ya? Sama lah. Nah. Gini. Terus. Ayo. Jening yo kami siap deh. Nih terus. Oke, terus. Sampun dengan saya. Tiga. Ini ada apa? Oh, oke. Pada pembuatan otomatis kali ini kelompok kami menggunakan otomatis dan menggunakan objek animasi, yaitu menggunakan objek hingga menggunakan Dan bahan-bahannya kita gunakan patung orang, mobil, dan jalannya menggunakan garis ini. Berarti kan, nanti untuk kelompok yang lainnya bisa menanggapi ya atau bertanya pada kelompok yang bisa di depan ya. Silakan bertanya nanti ya. Oke. Jadi kami akan menunjukkan animasi hasil dari kelompok kami. Kenapa kalian memilih tema parade untuk membuat animasi? Karena dalam waktu kami hanya menggunakan mobil atau berdua waktu ini karena kami rasa yang menunjukkan adanya penyebaran Bagaimana? Ya ada lagi yang mau bertanya? ya tadi buat objek yang buat animasi. Iya, animasi. Kami seperti yang kita setujui kita menunjukkan waktu 15 menit. Waktunya 15 menit ya. Satu menggunakan tema Alam. untuk menggunakan animasi psikologi, dan mohon maaf banyak kita buang Iya, jelaskan. banyak dibuang karena jelek. Karena kita dari luar dan itu pasti kotor kalau ada di kelas. Banyak dari tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Dan ini hasil dari animasi stop motion dari kelompok kami. Ini menggambarkan sebuah pohon yang gugur dan dibersihkan. Apakah akan tanya ada yang menanggapi? Iya. Yaitu kita harus mempunyai bahan terlebih dahulu. Terus kita lepaskan sedikit daun-daunnya agar bisa seperti ada yang dari ya, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Rian, kalau tiga dimensi itu ada apa namanya? Ada bayangan. Cukup satu itu yang kamu lihat, tiga dimensi ada bayangan. Tiga dimensi tidak ada bayangan.
Kami dari Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari video hasil graduasi kita yang beranggotakan penambahan yaitu dari IPI Maulan. saya sendiri Aziz, saya Muhammad Tani, Sandika bernama Nurwansa, kali ini. Baik, jadi saya akan menjelaskan bahan dan cara-cara kita dalam pembuatan video tersebut. Jadi yang pertama kita siapkan adalah bahan yaitu 2 buah picot dan 1 daun selas. Jadi tema proyek besok video kita ini adalah belajar yang sedang makan. Dalam tren kita membutuhkan satu tren dengan pembuatan waktu dalam masjid. Mungkin bisa tunjukkan. Kelihatan? Oke. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Yuk, silakan. Tanya. Yuk. Terus lagi, tanya, silakan. Iya. Kenapa? Nanya. Coba bisa digerak lagi. Ya, tidak bisa melihat karena bentuknya kecil ya. Ya. Bentuknya kecil. Awal. Bentuknya. Oh, ganti. Ya, lagi bertanya, silakan. Iman. Laila. Ya, silakan. Apa jelaskan? Nah, kelemahannya adalah dengan cara baterainya tidak bisa langsung Masuk menangkap gambar. tidak bisa menangkap langsung dengan banyak. Ya, ini lah. Mungkin dalam sekali jepretan kita hanya bisa menggerakkan satu kali objek itu. Terus saya pakai tripod apa pakai tangan? Kalau pakai tripod apa pakai tangan? Pakai tangan. Berarti dua-duanya bisa tripod dan tangan. Berarti ya. Kalau kamu kan itu kalau mau video hanya apa ya langsung video tadi bisa pakai tripod. Tapi kalau stop motion karena per frame ya frame tangan harus juga akan digunakan pasti digunakan. Kenapa? Karena itu jadinya satu persatu. Ya, ya. Oke. Dan Ada yang ingin tanyakan lagi? silakan. Waktunya masih ada ditanyakan. Nomor 2. Jadi tadi pertanyaan Kelebihannya mungkin kita bisa menggerakkan kemungkinan kita kemana arah berapa titik tersebut. Jadi yang kita gerakan sudah itu. Ada yang lain? Jika tidak ada, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kesulitan apa yang kamu temui selama membuat animal stop motion? Ya itu yang pertama. Yang kedua, hal baru apa? Atau pengalaman baru apa yang kamu alami hari ini sekarang ini membuat stop motion yang kamu kerjakan? Silakan. Dan Bapak ini Pak di sana enggak usah ya. Tinggal penting aja. Software kita buat bahannya apa? Tergantung dari kalian. Bahannya sudah bisa kan sudah ada apa enggak? Konsepnya apa yang kalian
Ya, setelah dari bahan, kamu tuh kumpul bahannya, konsepnya apa? Silahkan di konsep dari bahannya. Sehingga setelah itu ada proses semua, baru kita buat animasi stop motionnya. Asal apa? Asal kalian sudah memiliki software stop motion. Sudah paham anak? Oke. Untuk materi minggu depan kita membuat animasi sederhana ya, membuat animasi sederhana. Contoh membuat animasi sederhana itu membuat gedung terus ada jalan ya. Setelah itu ada mobil yang berjalan di jalan. Itu membuat animasi yang sederhana. Bisa dipahami? Bisa. Kalian pelajari minggu depan itu sebelumnya dipelajari dulu biar nanti setelah materi saya berikan sama kalian sehingga kalian bisa paham dan tidak akan tersendat lancar mengerjakannya. Gitu aja ya. Oke. Setelah itu kita berdoa. Sekarang ketua kelas untuk mohon doanya kembali ke waktunya masing-masing. Kita sudah menyelesaikan observasi pembelajaran di kelas sekaitan dengan budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ini tujuan kita yang di bagian supervisi pasca observasi ini adalah kita akan menganalisis data dan penelitian yang saya dapatkan dari proses pembelajaran yang sudah Pak Bambang laksanakan, kemudian dari refleksi diri Pak Bambang sendiri. Ya Pak Bambang, nanti gunanya adalah demi pengembangan diri Pak Bambang ke depannya, kaitannya nanti pada rencana tindak lanjut ini yang harus dipenuhi sekaitan dengan hasil supervisi dan kegiatan apa saja nanti untuk memenuhi kekurangan-kekurangan yang sudah ditemukan. Ya Pak. Nah ini sebelumnya bagaimana Bapak menilai sendiri performa dari kompetensi tadi, yang ketiga tadi yang sudah bisa sepakati di kelas implementasinya itu, refleksi diri Bapak bagaimana? Yang pertama kekurangan. Sebenarnya tadi harus ada berdoa yang awal, terus absensi siswa. Itu tidak saya lakukan tadi kok itu langsung materi. Itu saya baru ingat di jalan tadi. Itu yang kedua, mungkin di dalam pelaksanaan itu ada beberapa mungkin yang salah tapi nggak saya dulu. Yang kedua, seharusnya Nana ini mengerjakan LKPD, tapi karena waktunya tadi itu tidak mencukupi waktunya, sehingga tidak saya laksanakan untuk mengerjakan LKPD. Soalnya maunya tadi LKPD harus pagi, terus kerjakan di rumah, bisa dikumpulkan seperti itu tadi. Tapi secara baca tadi, tapi dan itu sudah itu yang saya tuliskan. Mungkin soalnya bisa menambahkan ya, mungkin ada yang masih kurang dalam pembelajaran saya tadi, apa nggak tahu ya. Kalau yang saya amati itu ya sendiri pribadi, itu tadi doa pertama kali, absensi siswa, tidak ada, saya ingat di jalan. Tapi mungkin untuk prakteknya atau merencanakan konsepnya mungkin itu yang terlalu lama, sehingga membutuhkan waktu yang agak lama. Ya, cukup untuk itu dari Pak Bambang ya. Boleh nggih saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama proses pembelajaran ini? Monggo, alhamdulillah. Ini kalau saya menilainya sesuai dengan standar yang ada di rubrik ini, karena pembahasannya kita di bagian yang ini, yang bagian budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, ini kaitannya dengan 1.4, ini kaitannya dengan modul 2, kemudian pembelajaran sosial emosional yang sudah dipelajari di fasilitator, dengan fasilitator itu di LMS, kemudian Bapak mengerjakan sesuai dengan urutan merdeka itu, kemudian kemarin penguatan jiwa kekaryan ya Pak,
kemudian Bapak mengaplikasikannya di kelas, kemudian nanti proses akhirnya nanti kaitannya dengan pendampingan 5. Nah, itu proses nanti yang akan Bapak lakukan. Ini seperti ini Bapak. Jadi mensupervisi teman kita di P5. P5 itu kaitannya dengan aksi nyata di 2.3 juga yang akan diupload di LMS. Yang kemarin sudah yang tadi dibahas di pagi hari Pak Ek sama Pak Edi juga itu Pak. Dan itu kan aksi nyata 2.3 pasti kan itu kan pasca observasinya kan nanti di P5 bersama saya dan harus ada saya begitu. Nah, di sini saya melihatnya ini kan hal-hal yang dipantau kan tidak hanya itu saja. Jadi proses mulai dari bagaimana Pak Bambang mengelola lingkungan kelas, kemudian pada waktu pembukaannya itu bagaimana, kemudian RPP-nya bagaimana, pada waktu proses pembelajaran bagaimana, sosial emosional di mana, diferensiasi di mana, kemudian bagaimana Pak Bambang memberikan asesmen kepada siswa, dan prosesnya itu harapannya adalah berpihak pada murid. Oke. Nah, di sini ada beberapa kriteria dari kenyamanan lingkungan Pak. Dari kenyamanan lingkungan itu kaitannya dengan pembelajaran. Standarnya kan guru melakukan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karakteristik murid dan tujuan pembelajaran sosial emosional. Sebelum kesini saya melihat RPP yang Bapak gunakan. Nah, Bapak di situ kok masih belum dimasukkan yang sosial emosional sesuai dengan modul. ASE kan? KSE juga, diferensiasi juga. Nah, dari diferensiasi hanya di sini saja gitu loh. Dari segi ininya saya masih belum lihat. Maaf ini kena obat tadi. Kemudian di sini ini saya melihatnya ini masih, saya bicara standar deh Bapak. Standarnya gini. Maaf. Saya sudah membuat, saya upload di KSE dengan diferensial dulu kan kemarin yang ambilnya, terus KSE-nya saya ambil juga. Dari sini ke diferensial kan saya ambil untuk jadi KSE-nya. Saya cari memang tidak ada. Nah, KSE-nya lupa saya di mana. Saya ini diferensiasi apa yang KSE saya lupa tapi tidak apa-apa. Ya tidak apa itu nanti akan saya. Sebenarnya kan kalau tugas sama materi itu kan tunggal ya Pak. Cuman artinya nanti pada waktu pengaplikasiannya kan bukan sepenggal ngaten. Jadi mulai budaya positif, mulai kesepakatan awal, keyakinan kelas, proses bagaimana membuat itu terjadi, kemudian pada waktu kita mendiferensiasi baik dari konten, proses dan apa itu asesmennya itu berdiferensiasi, dan dari sosial emosionalnya harus dimasukkan dan diintegrasikan dengan materinya, gunanya nanti di anak-anak di masyarakat mereka bisa berperilaku sesuai dengan harapan etika yang ada di masyarakat gitu Bapak. Nah, di sini di APP-nya masih saya belum menemukan itu. Jadi kita langsung ke bagian kenyamanan lingkungan nih Bapak. Di bagian ini guru melakukan modifikasi lingkungan. Iya, saya anggap sudah dengan proses yang tadi itu, akan tetapi belum disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan mempertimbangkan karakteristik murid begitu. Jadi proses pengambilan dari siswanya sudah ada, cuman itu hanya anak-anak yang membawa dan anak-anak yang membawa gitu ya karakteristiknya. Cuman yang dimau adalah bukan hanya itu saja, tetapi lebih pada hasil diagnosa dan hasil dari format penilaian asesmen yang non kognitif untuk mengelompokkan anak gitu Bapak. Nah, makanya untuk sosial emosionalnya juga masih belum di situ, sehingga saya di sini agak tidak bisa memberikan nilai 4 tapi nilainya 3. Ini bukan penilaian mutlak loh Bapak, ini hanya menunjukkan proses pendampingannya nih, berdasarkan standar yang di modul dan standar yang ini. Kemudian untuk penggunaan komunikasi yang positif, di sini saya memberikan nilai 4 karena Pak Bambang sudah melakukan proses komunikasi positif dan juga memberikan kesempatan kepada murid untuk saling berinteraksi, juga mengkomunikasikan hasil kerja mereka. Makanya di sini saya memberikan nilai 4. Kemudian
bagian empatik. Nah, bagian empatik ini memahami sudut pandang murid. Nah, ini saya tadi masih mencoba untuk melihat mulai proses awal sampai akhir. Jadi di sini masih belum saya lakukan. Tapi kalau melihat dari sini, guru mencari tahu apakah apa yang sudah dikerjakan dan dipikirkan oleh murid ini standar yang tinggi ya. Guru mendengarkan dengan aktif pendapat yang disampaikan oleh semua murid. Nah, tadi saya sudah melihatnya begitu. Jadi di sini ini saya melihatnya mulai proses awal sampai akhir, dan memang anak-anak juga tidak ada masalah dengan itu, dan tadi memang begitu jalannya. Jadi saya memberikan nilai 4. Kemudian pada bagian ini guru ekspresinya Pak Bambang kan tidak nampak nih, saya karena menggunakan ini, jadi saya belum menilai, tapi saya melihatnya ekspresinya dari mata ya, datar-datar saja gitu. Kapan seperti itu Bapak? Kalau kita tertawa juga tidak terasa. Tertawa karena itu tidak nampak. Karena ini saya ini Bu, saya menganggapnya itu netral saja, netral karena tidak netral, makanya dari segi antusiasme mungkin Bapak dalam keadaan sakit dan dari awal sudah kayak mau kering dan kepikiran istri dan sebagainya di situ, jadi di sini akan terkesannya begitu, ya. Kemudian bagian penerapan disiplin positif. Ini Bapak, ini kenapa tidak saya langsung menilai, karena saya masih melihat proses dari awal sampai akhir. Tadi itu tidak ada anak-anak yang bermasalah, jadi ini tidak dilakukan. Tetapi kita harus ingat bahwa bagi anak-anak yang berperilaku itu tidak harus mereka melawan atau apa, tetapi kalau di sini pastinya ada peraturan sekolah yang harus ditaati. Terlihat dari anak-anak itu menggunakan hasduk kan, pastinya hasduk di slantreng gitu, memang itu bukan aturan yang harus lengkap gitu. Tetapi proses itu Pak Bambang memberikan pembiaran karena ini masuk ke bagian budaya positif kan. Jadi tidak, kalau apakah melakukan pembiaran itu ada poinnya, ada, cuman poinnya itu satu, karena di sini Bapak termasuk melakukan yang ini tipe Geuter ini, jadi silent treatment, silent, jadi Bapak membiarkan saja sudah begitu, dianggap tidak ada apa-apa sudah gitu. Jadi saya memberikan ini, dan ini kaitannya dengan ada juga yang guyoni kan begitu, itu ada tipe body, ada yang memonitor konsekuensi, itu menjalankan konsekuensi dan apresiasi gitu. Tetapi itu pun juga kan tidak pasti benar gitu ya, masih ada hal yang bisa membuat jadi ada sisi irinya nanti jika anak-anak mendapatkan ujian gitu kan. Kalau dipanis anak-anak bisa rendah diri menyalahkan diri. Nah cuman di bagian ini yang paling tinggi itu mendapatkan yang tipe manajer, yang tipe manajer itu menerapkan budaya positif yang seketika restitusi. Karena ini tidak nampak di situ, maka saya memberikan ini. Oke. Kemudian yang bagian pemberian motivasi, Bapak sudah berusaha di awal tadi memberikan motivasi dan berusaha untuk, dan saya melihat secara umum sih anak-anak enjoy dan menikmati itu, jadi saya memberikan nilai 4. Lalu pada kita itu secara umum tadi ya, kita sekarang mulai proses ke langkah-langkah pembelajarannya. Di langkah-langkah pembelajarannya itu di tujuan masih belum dimasukkan Pak yang sosial emosional, karena sosial emosional itu kan kaitannya nanti kita kepinginnya anak di masyarakat itu seperti apa, belum terintegrasikan di materinya. Kemudian di bagian ini pembukaan proses pembelajaran, Bapak tadi apakah saya yang selip ya? Tadi menyampaikan tujuan pembelajaran, pembelajaran sudah nih. Cuman di sini tujuan pembelajaran itu tidak hanya sekedar membacakan saja sebenarnya, cuman harus direlevansikan ke kehidupan sehari-hari. Pentingnya membuat animasi itu apa sih di masyarakat? Nah itu masih belum. Jadi karena saya mengkonfirmasi ini, saya memberikan 3 nih. Kemudian untuk muatan sosial emosionalnya, ini aktivitas pembelajaran telah meleburkan muatan akademik karena di sosial emosional di sini juga masih belum nampak Bapak, ini masih belum ada. Jadi tadi Bapak memberikan materi dan memberikan proses aktivitas pembelajarannya ini nanti ini cuma itu aja sih. Pembelajaran apakah dilakukan iya, cuman sisi emosional karena arah pengembangan kita ke budaya positif ini dan ini gitu Pak, ini masih belum nyampe ke sini.
harapannya itu nanti etika di masyarakat untuk membuat animasi itu bagaimana misalnya, karena kan model animasi macam-macam ya, dan anak-anak ketertarikan anak-anak. Sebenarnya di hati saya sudah mau melakukan itu, tapi karena itu tadi sudah maunya itu apa sih untuk di masyarakat ini animasi perlunya apa sih animasi misalnya? Iya. Sebenarnya mau saya. Misalnya orang-orang membuat animasi kan pasti ada tujuannya. Ada tujuannya, iya. Tapi anak-anak di masa-masa itu dengan intensitas dan pikirannya terlalu kreatif nih, itu menganimasikan sesuatu yang di luar etika. Contoh, mereka suka misalnya untuk membuat yang berbau seks misalnya, mereka lebih suka itu daripada memberikan kesan positif untuk pesan-pesan positif melalui animasi itu. Seharusnya itu dimasukkan bagian sosial emosional yang terintegrasi dengan pembelajaran sesuai materi Bapak. Karena itu masih belum dilakukan, jadi ini bagian hanya memberikan materi, kemudian memberikan langkah-langkah dan aktivitas pembelajaran saja, karena ini kaitannya dengan sosial emosional ini belum Bapak. Kemudian bagian pendekatan dalam menangani siswa. Tadi Bapak melakukan itu, jadi Bapak tidak menyangka sih. Bapak mencoba untuk mencari tahu, di situ memberikan apa ya, gini gitu. Oke lah, saya memberikan di sini bentuk terhadap ini adalah bantuan seperti ini, cuman tidak terlalu banyak juga tadi Pak. Mungkin karena waktu juga intensitas kan harus berbeda-beda sesuai dengan, ada yang mandiri sekali itu nggak usah harus selama mereka belum tidak meminta bantuan Bapak biarkan harusnya. Tetapi kalau misalnya agak itu Bapak harus intens untuk memberikan bantuan pada mereka, nah seperti itu. Jadi diferensiasinya di sini ada Bapak. Kalau sudah pintar itu kadang risih ya. Kalau misalnya di kan itu gini, tadi ada seperti itu, tapi dia kan nggak mau tanya, sebenarnya salah. Makanya saya kenapa ini harus seperti ini, karena dia nggak mau tanya, dan itu salah. Itu salah, jangan sering. Makanya saya harus membantu. Kalau didiamkan nanti ya salah, nanti terus salah. Makanya dia nggak ada. Sebenarnya saya sudah tanya, nanti nggak paham tanya. Tapi anak-anak kan nggak tanya tadi, makanya kalau kita ini nggak seperti ini, harus seperti ini. Makanya saya harus turun tangan juga. Kemudian di penggunaan strategi pembelajaran, tadi menggunakan project nih Pak. Kalau project itu ada satu hasil, saya melihatnya sih tadi agak kurang pada waktu presentasi. Di presentasi ini kaitannya dengan penggunaan lingkungan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Di anak-anak yang belakang, saya sendiri pun nggak kelihatan apa. Di anak-anak melihatnya gitu. Jadi mungkin ya, enggak, itu maksudnya. Enggak. Jadi untuk fasilitas di anak-anak ini masih belum. Jadi saya tadi sebenarnya mau ke hadapan jenengan anak-anak, tapi kok nggak enak banyak memberitahukan hasilnya. Kok nggak enak saya menggunakan apa dia kira-kira biar semuanya itu. Biasanya di proyektor sebenarnya. Itu maksudnya. Oh tadi kan ini konten pembelajarannya juga udah kemarin ya. Kemarin, jadi saya tidak bisa menilai itu apakah ini prosesnya untuk penguasaan konsepnya itu bagaimana, itu saya hanya melihat kelompokannya saja. Jadi untuk strategi pembelajarannya tadi juga saya belum sampai melihat apakah ini sampai 3 gitu loh Pak. Saya hanya melihat itu paling enggak ya inilah guru menggunakan 2 strategi aktivitas, namun apa ya, enggak sih, kalau terlibatnya terlibat 3 ini mempertahankan siswa terlibat sampai sesi akhir, tapi belum sampai ke sini loh Pak. Ada 3 lebih dari 2 strategi gitu buat lagi, karena di diferensiasinya sendiri untuk kontennya tadi juga saya kurang bisa melihat juga. Kalau di seperti tadi itu untuk 2 strategi itu yang bagaimana ya saya? Kalau saya mencontohkan yang di Bu Nuril ya. Kalau di Bu Nuril itu tadi itu masuk ke diferensiasi kontennya gitu, dari diferensiasi kontennya, kemudian penugasannya. Di penugasannya itu Bu Nuril ada yang mencari datanya itu di luar, di sekitar sini, ada yang langsung diberikan datanya.
langsung sudah jadi datanya gitu. Nah itu proses itu memang strateginya macam-macam. Nah, dan ada yang melalui apalagi gitu. Gitu Kalau Pak. saya tadi nggak ada ya. Saya suruh keluar mencari. Oh, betul. Dengan itu dengan masih yang ada di dalam. itu karena mereka kan nggak membawa memang bukan Oh, iya. bukan memang mereka nggak membawa gitu ya. Jadi berbeda sesuatu yang direncanakan, iya, sesuatu yang direncanakan sama yang sesuatu memang itu karena mendadak gitu loh Pak. Karena tadi memang mendadak. Enggak. Jadi bukan tak suruh besok ada yang tidak membawa, besok ada yang membawa, enggak sebenarnya. Anak-anak saya suruh membawa semua memang. Iya. Tapi berhubung dengan bawa saya suruh keluar mencari keluar. Sebenarnya bisa dibuat itu. Kayak untuk strateginya untuk di konten, nah itu tadi apa? Ada yang berupa video, ada yang berupa buku, membacanya di buku, ada yang anak-anak lebih suka gambar-gambar aja tanpa video audio seperti itu. Dan apa ya Pak ya, itu sih lebih ke diferensiasi. Kalau untuk model pembelajaran di strategi dan pendekatan itu bisa sih, kadang satu KD itu membahasnya macam-macam. Ketika diturunkan di tujuan pembelajaran kan berbeda-beda. Ada tujuannya itu yang 3, ada yang 5. Cuman untuk mencapai tujuan yang pertama itu kadang kita bisa menggunakan discovery saja deh. Nah kalau untuk menunjukkan tujuan yang terakhir, karena ini harus ada produk, nanti ya saya menggunakan project deh. Nah seperti itu Bapak. Jadi untuk awal mungkin menggunakan apa. Sama seperti dulu K13 itu kan pendekatannya menggunakan saintifik, cuman strategi pembelajarannya kan ada sendiri, dimasukkan kan, misalnya menggunakan project atau base, ada discovery, query. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya di sini Pak Bambang sudah mempelajari alur merdeka, Pak Bambang tuh bisa di alur ini Pak Bambang menggunakan alur merdeka strateginya, kemudian dimasukkan produk apa base learningnya di situ, gitu Pak. Jadi itu adalah satu hal yang untuk memenuhi kebutuhan anak untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, dan di sini sekarang ini tadi sudah ada ya, adakah tadi proses refleksi di anak? Sudah ya, sudah. Cuman dari sisi sosial emosionalnya itu yang seperti yang saya harapkan, pentingnya anak-anak untuk berperilaku positif di masyarakat, kaitannya materi ini itu masih belum. Jadi di sini sudah disimpulkan nih di sini, tapi tadi masih ada tugas yang harus dikerjakan di lain kesempatan. Kemudian ada apakah guru memberikan umpan balik di sini? Tadi ada sempat karena tadi Bapak ada anak-anak yang bedanya 2 dimensi sama 3 dimensi, itu Bapak memberikan penguatan sih di situ. Kemudian di sini guru memberikan umpan balik secara umum terhadap produk seluruh siswa. Itu tidak diungkapkan di siswa Pak. Tadi cuma dilihat terus nggak tahu saya prosesnya Pak Bambang keliling itu tadi. Saya memberikan umpan balik ke siswa, termasuk yang Pak Bambang ceritakan ini apa ya, umpan balik yang konstruktif, membangun biar anak-anak bener gitu Pak. Bukan hanya terhadap produk sebenarnya yang dia hasilkan, bagaimana strategi berpikir muridnya itu juga perlu mendapatkan umpan balik dari Pak Bambang. Bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah, itu harus ada umpan balik. Bagaimana teknik komunikasi yang dilakukan murid. Nah kalau ini ada tadi, ini nanti nanti yang di pada waktu presentasi yang diutarakan ini gitu ada tadi gitu. Ada sih. Tapi untuk secara begini Mbak Utan, jadi saya kasih 3 di sini. Dan fungsi assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning, dan ini masih belum saya lihat tuh Pak di situnya. Jadi saya melihatnya itu asesmen melakukan fungsi assessment of learning saja gitu. Jadi kan prosesnya mulai awal itu ada formatif dan kognitif, ada formatif yang non kognitif untuk mengetahui apakah anak ini gaya belajarnya kinestetik atau gaya belajarnya itu
visual, audiovisual. Nah itu kan harus ditelaah. Itu kan asesmennya asesmen apa ini bahasanya? Ini apa Kak? Di assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning, diferensiasi assessment. Nah ini masih belum, dari sininya tadi kan masih belum sosial emosional, diferensiasinya juga saya masih belum lihat gitu. Ini assessment of learning itu penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran itu sumatif Pak, kayak ujian Kan nggak ada akhir tuh. ulangan. Nggak ada. Ulangan. Tadi kan nggak ada ya. Ada tak? Harusnya ada. Harus di. Oke. Saya menilainya tapi di akhir. Kenapa? Nah, di akhir menilai tadi saya. Oh. Ada 2 kali menilai saya sebenarnya. Pada waktu dia bekerja sama dengan teman-teman. Itu yang merasa bekerja sama benar-benar mengerjakan bekerjasama siapa saya nilai. Terus di akhir di akhir project selesai saya nilai. Itu sebenarnya. Proses penilaian non-sewu di sini, proses penilaian itu kan kayak soalnya gitu kan harus ada di bagian sininya. Jadi proses penilaiannya itu jadi ini karena saya melihat di sini tentang materi stop motion. Nah kayak gini. Ini saya melihatnya itu asesmen apa itu yang off learning. Jadi setelahnya ini sudah melakukan fungsi off learning saja, ini sudah saya nilai. Cuman asesmen yang as learning ini dan asesmen for learning sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar itu termasuk asesmen kayak formatif yang non kognitif untuk melihat apa kebutuhan belajar anak butuhnya apa dan untuk menentukan pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana. Itu dari kontennya yang anak suka itu yang bagaimana, konten video yang mana anak yang suka itu kan harus disesuaikan juga. Nah proses ini memang dibutuhkan sejalan dengan asesmen diagnosis yang sudah dilakukan. Tetapi di sini saya masih belum lihat. Jadi untuk memberikan nilai yang di guru melakukan ketiga fungsi asesmen dan bentuk asesmen menyesuaikan dengan kemampuan murid ini masih belum saya lihat. Nah ini kan dari refleksi pembelajaran dan analisa yang saya lihat baik itu dari RPP dan dari situ. Nah menurut Bapak dari penilaian saya ini bagaimana? Nggak apa-apa, bisa terima. Bukan gitu. Saya terima. Bukan nggak apa-apanya. Apakah Pak Bambang merasakan itu atau tidak merasakan itu? Kan pasti ada rasanya. Kalau yang asesmen tadi itu kayaknya saya sudah menilai anak-anak mulai dari konten itu sudah nilai, teknologinya sudah nilai. Terus karena saya membaca kemarin apa sih asesmen pertama itu apa namanya? Iya, diagnostik. Itu. Terus yang keduanya, untuk yang sumatif itu saya masih belum paham apakah sumatif ini dilakukan pada waktu sumatif atau pembelajaran itu dilakukan dengan sumatif kayak apa, itu yang belum saya bisa lakukan lagi. Tapi kalau menurut saya dari proyek akhir pembelajaran memang sudah saya nilai. Iya, ini yang tadi sudah dilakukan. Ya, terus untuk penilaian anak mengamati anak-anak untuk menilainya itu memang saya amati dan saya nilai apakah dia bekerja sama atau tidak. Terus kalau ada kekurangan memang tadi sudah saya beritahukan ini untuk apa, ini bagaimana, seperti ini kayak apa, itu seperti itu lah. Terus itu ada penilaian bahwa yang mampu ini siapa, yang tanggap dengan apa yang saya maksud ini siapa, itu saya sebenarnya itu gimana ya. Saya tidak membedakan mana yang lemah dan mana yang mampu. Nah, sehingga saya campurkan dari satu. Dicampur. Nah, dari satu itu saya. Padahal itu harus ada di awal. Iya, sebenarnya itu ada Bu, tapi kalau masalah ini nanti saya bedakan, nanti diskriminasi untuk teman-teman yang kuno kelompok pintar-pintar dong, ini itu kan dari sisi kan ini melihatnya dari segi kebutuhan anak untuk mendapatkan perhatian yang lebih dari Pak Bambang gitu loh. Tadi itu sebenarnya sudah, makanya
kenapa tadi ada beberapa kelompok yang saya temani, karena di situ memang ada yang masih belum paham, tidak ngerti. Saya campurkan dengan siswa yang memang sudah paham, Bu. Nah, saya masuk ke situ, makanya saya sering masuk ke situ itu ya saya lihat mana yang masih belum bisa, ini seperti ini, seperti ini, biar paham semua. Nanti bukan hanya yang pintar saja yang paham, yang tidak bisa apa-apa juga paham. Memang saya bedakan sendiri-sendiri. Kalau saya bedakan sendiri, mungkin ya dia meminta perhatian penuh dengan gurunya, mungkin seperti itu. Kalau memang yang memang saya tahu itu, Bu, harusnya yang pintar itu sudah bisa lepas. Bisa dilepas sudah. Lepas. Iya, saya tahu bisa itu. Ini yang harus dibarengi gitu. Makanya sudah tahu, sebenarnya saya tahu itu. Tapi saya dalam belajar memang tidak pernah membedakan itu, Bu. Khawatirnya apa itu tadi? Khawatirnya saya tahu sih sebenarnya, Bu, tapi tidak pernah membedakan saya. Ini anak yang tidak mampu, yang tidak bisa, ini yang sudah mampu dan bisa. Seandainya ini saya jadikan satu sendiri-sendiri, kalah ini nanti artinya. Tidak nuntut untuk membelajarnya ini. Dan sedangkan ini menuntut apa? Menuntut lebih. Oke, ini tidak nuntut, untuk lebih tidak nuntut. Memang dalam penilaian sama-sama 90 pun, tapi deskripsinya kan berbeda. Itu maksud saya. Terus menurut Pak Bambang proses diferensiasinya nanti seperti apa? Kan ini kita fokusnya ke diferensiasi. Nanti bagaimana? Ya sih, itu yang saya salah sih memang. Saya gini, Bu, lakunya itu tadi kan semua itu kok dibedakan. Kalau kan namanya anak dibedakan, tapi sebenarnya repot saya, Bu. Di sini tuh beda, Bu. Beda dengan sekolahnya sudah sekiranya bisa dianggap masyarakat itu sudah mampu. Beda. Kadang-kadang mana yang di sana itu meskipun dibedakan itu dan dia diperhatikan sudah bangga, tidak akan iri dengan tapi di sini beda, Bu. Di sini bedakan. Pasti ada lah dengan anak-anak itu berbicara, pasti ada suatu saat. Nah, kamu mesti bedakan, itu seperti itu ya di sini. Kalau perbedaannya tidak di situ, mungkin itu kan diproses sendiri. Mungkin asesmennya diarahkan untuk membedakan dari cara belajar anak. Kadang ada anak yang tidak bisa hanya dikasih penjelasan saja, harus melihat dan menonton. Nah, seperti itu. Nah, fungsi asesmen yang ini maksudnya adalah untuk membedakan cara belajar anak. Makanya kan jika anak ini yang model audiovisual diberi materi berupa video. Kalau anak ini berupa apa itu visual diberi buku. Kalau ini apa itu modelnya anak yang kinestetik diberi yang menggunakan aktivitas yang menggunakan gerak tubuh. Nah, seperti itu. Bukan maksudnya diferensiasi itu malah mendiskreditkan anak, tapi bagaimana untuk memenuhi kebutuhan mereka di ini. Itu loh, Pak. Jadi asesmen itu bukan hanya satu saja tapi semua asesmen itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak, dipetakan, kemudian di akhir nanti itu asesmen dilakukan setelah untuk hasil belajarnya yang sudah Bapak lakukan tadi. Kalau untuk saya tadi itu contohnya bagaimana, Bu, kalau untuk animasi stop motion tadi itu, karena apapun terjadi itu harus melalui video hasilnya. Kalau diferensiasi kan ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, ada produk. Nah, kalau produknya memang harus video, ya berarti diferensiasi produknya nggak bisa dilakukan. Tapi kan ada yang bisa dilakukan di diferensiasi konten dan diferensiasi prosesnya. Kalau ini video ya video hasilnya, nggak iso, ya nggak apa. Tetapi pada waktu memberikan pemahaman konsep itu diferensiasinya di materi yang akan Bapak berikan. Yang satu berupa video, yang satu berupa buku, yang satu berupa apa, kayak gitu loh. Jadi memang nggak semuanya harus diferensi. Seperti di lokal kemarin loh, yang bisa didiferensiasi kan 3, cuman kalau nggak bisa semuanya, nggak bisa dipaksakan seperti kasus Bapak. Ini enggak apa-apa, tapi kalau di Bunuril bisa, sama Bunuril dilakukan. Kalau ini enggak bisa, di proses penguasaan konsepnya kita akan membuat di bagian kontennya, konten
video untuk anak-anak yang ada visual, kontennya ini untuk anak-anak yang kinestetik, mereka penguasaan konsepnya dengan gerakan. Kalau Busai kemarin tuh yang kinestetik dibuatkan poster sama Busai, kemudian apa prosesnya main ongklek itu loh Pak, jadi jejek itu loh Pak, jejek. Nah kayak gitu sambil membaca sambil jejek gitu. Nah dari Pak Bambang ini itu Pak Bambang bisa melihat mau diapakan materi itu terserah Pak Bambang berdasarkan hasil dari asesmen yang untuk perbaikan proses pembelajaran. Gimana? Gimana menurut Bapak? Iya. Saya coba. Siap. Bapak nanti kalau mensupervisi teman-teman itu diarahkan gitu nih. Nah, kemudian kita sebentar. Observasi, pasca observasi. Nah, nanti Bapak di bagian ini catatannya nanti akan saya tulis Bapak di bagian pasca observasi. Nah, refleksi Pak Bambang yang sudah dilakukan oleh Pak Bambang nanti akan saya tuliskan di sini, saya melihat video nanti. Kemudian topik pembicaraan kita nanti juga akan kita bicara, saya tulis di sini. Nah, sekarang kita arahnya ke bagian rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut ini kaitannya dengan kita mengkaji ulang apa yang kurang dalam pembelajaran ini menurut Pak Bambang, dan kita coba Pak Bambang coba melihat hasil analisa saya berdasarkan standar nih. Nah, berdasarkan standar ini kira-kira hal-hal yang menurut Pak Bambang kurang di pembelajaran nanti itu akan ditindaklanjuti seperti apa. Nah, kira-kira aktivitas pengembangan apa yang menurut Pak Bambang nanti akan dilakukan untuk memenuhi kompetensi itu, Pak Bambang? Ya seperti tadi yang sudah dibicarakan oleh Bu Ayun. Memang dalam pembahasan tadi memang ada yang KSI-nya memang belum terwujud di sana. Kemudian ya lebih banyak akan saya kedepannya akan saya lakukan itu. Itu KSI-nya memang akan masukan. Juga cara penilaiannya untuk tadi itu yang ada 4 itu saya. Kalau menurut saya tadi di benak saya, tadi sudah kayaknya gitu lah Bu. Tapi nggak kamu bikin masuk, pokoknya saya sudah menyelesaikan masalah penilaian sudah seperti kemarin terjadi di Lokakarya, seperti ini. Nanti saya sama juga seperti itu tadi, seperti itu Pak Bambang masuk ini ternyata Bayan masih salah, bukan seperti itu, sehingga ya selanjutnya nanti ya akan saya lakukan seperti itulah, seperti yang sesuai dengan ada di KSI itu juga, di diferensial itu juga. Memang untuk RPP-nya masih diferensial ini, bukan KSI juga sih. Tapi KS-nya sudah Bu, sudah saya kirim di LMS itu. Iya. Tapi nggak saya catat. Sudah saya kok sudah kasih ini kok apa warna itu saya kasih miring-miring itu saya kasih apa? Sudah nggak sebenarnya. Sudah saya tambahin gitu. Tapi saya lupa naruhnya di mana, nggak saya apa? Nggak saya pick up lagi, kan saya nyatuin ini saja. Oke, itu yang saya. Nah, itu kemudian bagaimana caranya nanti untuk ininya, kira-kira aktivitas apa pengembangan yang akan dilakukan ke depannya untuk itu? Apa ya? Ngantuk bisa kayak ngantuk udah pusing lah. Ini kira-kira pembicaraan ini mana enggak ini? Kalau itu dari Bu Nuril seperti itu. Sekarang Bapak itu karena mau saya bawa itu, Bapak boleh melihat dari teman-teman deh nanti. Ya Bu, aku udah usah delok Bu, Ibu. Kenapa? Nggak usah melihat saya. Rawang, udah tahu rawang. Iya. Nggak usah baca saya ini. Sebentar saya pasang gitu, lihat gitu. Oke.
Berarti punya memori ya. Itu 1 bulan, 1 bulan semua. Iya, rata-rata sih teman-teman begitu 1 bulanan gitu. Tapi kan masing-masing orang kan beda. Kalau Bapak bisa meningkatkan itu dalam 1 malam, enggak apa-apa. Nah, 22 minggu, 1 minggu, apa gampang? Jadi gini loh Pak, intinya dari proses yang kurang-kurang mau ditingkatkan itu dengan program apa. Kalau saya misalnya tidak bisa membuat RPP ya nanti saya ikut diklat gitu loh Pak, maksudnya. Saya ikut diklat deh. Nah, kenapa kok ikut diklat? Misalnya di bagian tujuan yang ingin dicapai itu di kolom 2 itu, oh agar saya bisa membuat RPP di semua mata pelajaran saya itu dengan benar, misalnya gitu tujuannya. Terus ukuran keberhasilannya apa? RPP lengkap, misalnya begitu. Pendukungnya apa? Pendukungnya, oh nanti mungkin saya membaca di LMS, membaca di Merdeka Belajar dan memenuhi tugas-tugas itu. Waktunya kapan? Saya menyelesaikan di LMS itu 1 minggu deh. So kira-kira aku tulis 1 minggu, seperti itu ya Pak. Sampai 10 deh. Dalam? Santai saja. Mau santai saya nunggu Bapak. Ini ditandatangani nih Pak nanti. Ini 1, 2, 3. Iya, untuk besok lokakarnya apa ya? Dalam Lokakarnya besok. ini coaching sama supervisi akademik. Makanya video waktu di kelas ini dibawa Pak Bambang besok. Jadi saling mensupervisi. Pak Bambang mensupervisi teman, kemudian mensupervisi Pak Bambang. Latihan. Bu, saya jawab keterangannya ya. Keterangan apa Bu? Kamu. Apa positif apa negatif? Positif. Apa silinder? Yang berdiversiasi, yang KSE-nya sudah apa? Sosial apa? Sosial emosional. Emosionalnya, terus ini apa? Ada satu. Sampun. Saya letakkan aja di situ. Iya, Bapak ada 2 lagi. Apa yang sudah baik menurut Bapak? Yang perlu apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki ke depannya untuk pelajaran tadi itu Bapak? Kalau yang sudah baik, sebenarnya kalau sudah baik ini tidak ada sih Bu. Ada sedikit lah, tadi kalau ada 4-4-nya banyak lah 4-4 itu. Apa ada itu ya? Yang 4 tadi itu apa ya? Langsung batuk saya. Lupa saya tadi saya yang masih kurang ya itu tadi manajemen waktunya juga harus saya perbaiki. Kalau yang sudah baik mungkin akan saya pikir lagi banyak. Yang kurang baik ya harus saya perbaiki ya seperti itu. Ya waktu, RPP-nya semuanya, emosionalnya karena memang tidak ada di situ. Sesuai dengan itu ya nanti ya Pak. Nah, menurut Bapak ini sejauh apa pendampingan saat ini membantu Bapak? Sangat membantu sekali. Kenapa? Karena kekurangan dari DGP saya pribadi itu diflorkan Bu, tidak didiamkan, tidak mana yang kurang itu diflorkan, ini yang kurang seperti ini mau diperbaiki, itu sangat membantu sekali. Itu yang saya tangkap dari DGP saya jenengan. Untuk pendampingan ini yang harus saya perbaiki ke depannya nanti biar pendampingannya lebih baik apa Pak? Kalau diperbaiki sih sebenarnya kalau menurut saya tidak ada yang diperbaiki itu karena sudah apa ya, sudah dibicarakan semua sih apa yang kurang dari kita
Saya takutnya nanti ada yang tersinggung. Kalau tersinggung itu tidak, malah saya merasa berterima kasih sudah dikasih masukan. Memang seperti ini yang harus kita harapkan, tidak didiamkan. Semua yang memang kekurangan dari saya itu ya memang harus diflorkan, diberitahukan ini kekurangan semua, tidak setengah-setengah, sebenarnya enggak. Sehingga kedepannya kita paham apa yang dimaksud, kita paham sehingga untuk menjaga kedepannya ya insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Ini Bapak nanti yang harus dipersiapkan di PI 5 banyak dipanggil. Sudah saya share itu di grup sesuai dengan di PI 5 dan besok itu penguatan untuk proses supervisi ke teman sejawat gitu. Supervisi ke JKP dan jangan lupa videonya di bawah. Video yang ini pembelajaran biar nanti saling mensupervisi. Jadi proses pasca sama pra untuk observasi pembelajaran di kelas itu melihat di video, kemudian pada waktu pasca nanti juga dilakukan dengan menggunakan format-format yang sudah kita buat, yang sudah kita isi tadi. Jadi nanti Bapak proses untuk supervisi kelas. Ya. Dari tim kan kalau itu kayaknya berbeda itu. Itu berbeda, itu prosesnya digali dengan proses uji. Berarti kita dikasih nanti dari PP-nya nanti. Dikasih nanti seperti LKN seperti biasanya, tapi itu tidak jauh-jauh dari di LMS itu ada dan sudah dikerjakan pada waktu observasi dengan teman sejawat yang ada di sini. Bapak sudah melakukan apa betul? Sudah. Oh, jadi itu sudah progresnya. Oke. Kita mau besok ya Pak, semoga Bapak sehat. Amin. Semoga istri Bapak juga sehat dan besok Bapak siap buka, jangan lupa istirahat. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu gini.